Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang beriman, di video ini kita akan mengupas tentang manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia. Sebagai umat Islam, mempercayai adanya Nabi dan Rasulnya merupakan salah satu rukun iman. Penciptaan Nabi Adam dituliskan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30-39. Dijelaskan para malaikat sempat bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi, tetapi Allah menjawab hal itu dengan bijaksana. Allah berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu." Allah berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti pohon kurma yang menjulang sangat tinggi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan semua hal kepada Nabi Adam agar ia memahaminya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, "Dan dia diajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar." Setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebagai pasangannya. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Kemudian Allah persilahkan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk tinggal di surga dan menikmati semua nikmatnya. Hanya saja Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. Kemudian Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang yang zalim." Namun sayang, iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis mengatakan bahwa buah tersebut dapat mengubah mereka menjadi malaikat dan bisa hidup kekal di surga. Hal ini tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 20 yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menanggalkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Akibatnya Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga. Mereka berdua pun diturunkan ke bumi dan dipisahkan seperti ditulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 36 yang artinya, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan.
ketika keduanya di sana di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagai kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Sebelum itu Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah seraya bertobat atas dosa yang dilakukannya. Hal ini tertulis dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23, yang artinya keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Sebelum membisikkan kegodaan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, iblis diketahui tidak menyukai mereka. Bahkan ia bersikap sombong dan enggan mematuhi perintah Allah untuk bersujud di hadapan Adam. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 30-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman agar malaikat dan iblis sujud di hadapan Nabi Adam, namun ia mengingkari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Alasan bahwa ia lebih mulia dibandingkan Nabi Adam, sebab Nabi Adam hanya diciptakan dari sebuah tanah, sedangkan ia diciptakan Allah dari api. Allah Subhanahu wa taala pun mengusir iblis dari surganya sesuai dalam Quran surat Al-A'raf ayat 18, yang artinya Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengannya. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tujuan hendak menjadikan ia sebagai khalifah pertama di bumi. Hal itulah mukjizat yang diterima Nabi Adam dari Allah seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah juga akan menjadikan keturunan Nabi Adam sebagai khalifah sesuai dalam Al-Quran surat An-Naml. Sesuai dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 62 yang artinya, bukanlah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Usai diusir dari surga, Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa. Berdasarkan riwayat Hasan, Adam diturunkan di wilayah India sedangkan Hawa di Jeddah. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah ulasan tentang Nabi Adam. Semoga menambah keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.